wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem organ yang terdiri dari atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter, dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada vertebrata. Sistem saraf vertebrata secara struktur dan fungsi itu beragam. Sistem saraf pada vertebrata terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Otak dan sumsum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat atau SPP. Sistem saraf tepi vertebrata mempunyai beberapa komponen yang berbeda dalam hal organisasi dan fungsi. Secara struktural, sistem saraf tepi vertebrata terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal yang berpasangan. Baik, selanjutnya yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terbagi atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak menyediakan kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada vertebrata. Dan yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Ia membentang sepanjang tulang belakang atau spinal, kemudian mengintegrasikan respon yang sederhana terhadap jenis stimulus tertentu, dan kemudian mengirimkan informasi tersebut ke otak. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Saraf tepi terbagi atas dua, yaitu saraf kranial dan juga saraf spinal. Saraf kranial itu berasal dari otak yang menginervasi organ kepala dan tubuh bagian atas. Sedangkan saraf spinal yaitu berasal dari sumsum tulang belakang dan menginervasi ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya yaitu sistem saraf kucing. Sama seperti vertebrata pada umumnya, pada kucing, sistem saraf pusat itu meliputi sumsum tulang belakang dan otak. Nah, otak di sini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama batang otak yang mengontrol banyak fungsi dasar kehidupan, yang kedua otak besar yang merupakan pusat pengambilan keputusan secara sadar, dan yang ketiga otak kecil yang terlibat dalam kontrol gerakan dan motorik. Sumsum tulang belakang kucing dibagi menjadi daerah yang sesuai dengan tubuh yang vertebral, dengan urutan mulai dari leher ke ekor, yaitu segmen serviks, toraks, lumbar, sakral, dan juga ekor. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme sistem saraf bekerja. Sistem saraf pusat dan periferal mengandung miliaran sel yang dikenal sebagai neuron. Neuron terhubung satu sama lain untuk membentuk sirkuit neurologi. Informasi berjalan di sepanjang sirkuit ini melalui sinyal listrik. Semua neuron memiliki bagian tengah yang disebut badan sel dan eksistensi yang disebut dendrit dan akson. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain dan mengirimkan muatan listrik ke sel tubuh. Akson menerima muatan listrik dari badan sel. Ketika arus mencapai ujung akson, akson melepaskan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini meneruskan sinyal ke dendrit neuron lain atau ke otot atau ke lengan. Neuron dari sistem saraf tepi kemudian bergabung membentuk pasangan saraf tulang belakang dan pasangan saraf kranial. Saraf tulang belakang muncul dari sumsum tulang belakang dan memanjangkan akson keluar ke kaki depan dan belakang dan ke kandung kemih, anus, dan ekor. Saraf ini terbagi menjadi saraf yang lebih kecil yang menutupi seluruh permukaan dan bagian dalam tubuh. Saraf kranial termasuk neuron sensorik dan motorik yang menghubungkan kepala dan wajah ke otak.